Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mas Gendari Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 25 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen pembuatan sabun, yang dimana eksperimen ini dilakukan untuk memenuhi ujian praktek dari mata pelajaran kimia dengan guru pembimbing saya, yaitu Ibu Herus. Oke, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sabun. Ya benar, sabun adalah bahan yang biasanya kita gunakan sebagai manusia untuk membersihkan sesuatu, mulai dari diri kita ataupun barang-barang yang kita miliki dari kotoran. Nah, sabun sendiri itu tercipta dengan campuran dari bahan alkali dan juga trigliserida kalau nggak salah namanya, itu dari campuran lemak. Nah, untuk sabun sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sabun keras dan yang kedua ada sabun cair. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Nah, terus di antara sabun keras dan juga sabun cair ini ya, pasti ada perbedaannya. Yang pertama itu perbedaannya ada di tekstur. Sudah pasti ya kalau sabun keras itu bertekstur keras, kalau sabun cair itu bertekstur lunak. Terus yang kedua ada perbedaannya dari campurannya, yaitu campurannya biasanya kan dalam pembuatan sabun keras dan juga dalam sabun cair itu pasti berbeda, karena hasil yang diperoleh pun juga berbeda, pasti dari campurannya pun sudah berbeda. Terus yang ketiga ada kelarutan dalam air, yang sudah pasti sabun lunak sangat mudah larut dalam air, sedangkan sabun keras sangat tidak mudah untuk larut dalam air, kayak gitu. Dan di sini dalam praktikum atau eksperimen ini saya sedang membuat sabun keras, bukan sabun lunak. Jadi mohon diperhatikan juga disimak baik-baik videonya. Oke, untuk bahan-bahan dan alat-alatnya bisa teman-teman lihat semua, yaitu di sini ada 2 buah baskom atau wadah, ada soda api atau NaOH, ada pewangi untuk menambahkan harum atau supaya wangi, dan di sini ada minyak, ada air, begitu teman-teman. Langsung ke cara pembuatannya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama yaitu kita tuangkan air dari wadah yang berisi air, kita tuangkan ke wadah yang buat bereksperimen, yaitu sebanyak kurang lebih 95 ml ya teman-teman. Ya, kita tuangkan dengan menggunakan botol atau gelas ukur. Oke, kita tuangkan secara perlahan. Itu 100 ml ya teman-teman, soalnya botolnya penuhnya 100 ml, jadi cukup sekali tuang aja. Terus untuk yang kedua kita masukkan NaOH nya atau soda apinya teman-teman. Dan ingat teman-teman, dalam melakukan eksperimen harus berhati-hati, karena pada saat NaOH ini bereaksi dengan air maka akan menghasilkan panas atau seperti mendidih gitu. Jadi teman-teman harus pakai pengaman ya. Dan mohon maaf di sini saya tidak pakai sarung tangan ataupun masker. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, 2 sendok yaitu takarannya. Sebanyak 2 sendok NaOH. Ingat sekali lagi jangan lupa berhati-hati dengan keselamatan. Oke, kita taruh lagi NaOH-nya. Habis itu kita aduk sampai larut. Gimana sih ciri-ciri larutnya? Kalau sudah larut, itu airnya kembali menjadi bening lagi. Itu kan tadi pertama kali kita tuangkan, NaOH-nya itu menjadi keruh airnya. Dan setelah kita aduk lagi dan sampai dia larut, airnya akan kembali menjadi bening atau tidak sekeruh pada saat dituangkan NaOH. Begitu teman-teman. Tuh bisa dilihat menjadi bening. Berarti itu sudah larut ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya adalah menuangkan minyak ke dalam yang tadi. Dan teman-teman, untuk ukuran minyaknya sendiri yaitu sebanyak 225 ml kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, kita tuangkan ke larutan yang sudah diberi atau dicampur dengan NaOH dan air yang tadi ya teman-teman. Kita aduk sebentar supaya rata. Nah,
Setelah diaduknya cukup, kita tambahkan pewangi pakaian ya teman-teman. Dan pewanginya itu sebanyak yang teman-teman mau atau opsional kalau untuk pewangi pakaian, supaya menambah wangi yang harum. Begitu. Oke, sudah kita tuangkan ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat larutannya. Oke. Nah, karena larutannya ini panas teman-teman, jadi kita mengaduknya sampai menjadi homogen itu kita alaskan dengan air yang dingin supaya dia juga menjadi dingin si larutannya ini. Nah, sekarang kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan homogen atau menjadi satu ya teman-teman, sampai dia agak mengental dan berwarna keemasan teman-teman. Mari mengaduk. Nah, setelah sudah homogen atau menjadi satu, semua yang bahan tadi kita sudah campurkan, kita tuangkan ke dalam cetakan sabun teman-teman, supaya dia memiliki bentuk ya teman-teman. Hati-hati dan sampai tumpah ya teman-teman dalam menuangkannya, supaya tetap rapi dan bersih. Oke. Nah, kita tuangkan secara perlahan-lahan. Oke. Nah, sip. Langkah selanjutnya adalah kita tunggu selama 2 hari atau 1 harian semalam. Oke teman-teman, setelah 2 hari, inilah hasilnya teman-teman. Dia sudah mengeras teman-teman, dan yang tadinya berwarna kuning keemasan itu bakal dia menjadi warna putih lama-lamanya. Oke, sekarang kita buka dulu atau kita copot dulu dari cetakan sabunnya. Nah, itu memiliki aromanya teman-teman, dan itu benar-benar wangi teman-teman. Oke, kita lepas dan yeay. Nah, oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok itu sabunnya bisa terbentuk? Nah, di proses pembuatan sabun ini terjadi yang namanya reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi. Reaksi ini adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. Nah, apa sih contoh basa kuat ini? Misalnya yang kita pakai atau saya pakai dalam eksperimen itu adalah NaOH atau soda api ini. Sabun terutama mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Saponifikasi antara trigliserida dan basa kuat menghasilkan produk berupa sabun dan gliserol. Gitu teman-teman. Jadi itu kenapa sabun bisa terbentuk. Nah, sekarang saya sedang mencuci tangan dan menggunakan sabun buatan saya. Oke teman-teman, sekian videonya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.